Selamat datang. Kita langsung mulai aja ya dengan satu pertanyaan yang kayaknya hampir semua dari kita pernah alami. Pernah nggak sih Anda merasa agak tersesat, mungkin di lingkungan baru, terus refleks pertama itu langsung ambil HP buat buka Google Maps? Pasti pernah ya. Tentu saja kan. Nah, hari ini kita mau bahas gimana teknologi yang seolah-olah menjanjikan semua jawaban instan ini, Google, GPS, sebenarnya mungkin mempengaruhi kemampuan kita buat belajar, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan ya, pada akhirnya menemukan jalan kita sendiri. Betul. Misi kita kali ini adalah membongkar isi bab 7 dari buku Erik Sundstrom, Wild Curiosity. Kita bakal kulik ketegangan yang menarik banget antara kemudahan navigasi digital sama proses belajar otentik yang justru lahir dari pengalaman, bahkan dari pengalaman tersesat itu sendiri. Tepat sekali, sumber utama kita ini pada dasarnya melempar satu pertanyaan besar. Jangan-jangan alat yang dirancang untuk mempermudah hidup kita ini, secara nggak sadar justru lagi melemahkan pikiran kita. Melemahkan. Iya, melemahkan kemampuan kita buat menemukan arah. Baik itu secara harfiah di jalan raya, maupun ya secara kiasan dalam pencarian ilmu dan hubungan antar manusia. Oke, mari kita bedah satu persatu. Awalnya, Sundstrom ini menyajikan dua sisi perdebatan kan. Di satu sisi ada penulis kayak Clive Thompson yang bilang kalau internet itu bagus. Katanya internet membujuk kita untuk belajar lebih banyak. Informasinya kan melimpah banget. Tapi Sundstrom langsung ngebales dengan pertanyaan yang lebih dalam. Oke, belajar lebih banyak, tapi jenis pembelajaran yang kayak gimana? Apa menghafal fakta dari Wikipedia itu nilainya sama dengan mendapatkan sebuah pengalaman nyata? Nah, itu dia. Untuk menjawabnya, dia membawa kita ke sebuah momen ikonik dalam sejarah. Pertandingan catur antara Grandmaster Garry Kasparov melawan superkomputer IBM Deep Blue. Ya. Pertarungan klasik manusia versus mesin. Saya ingat itu jadi berita besar di mana-mana. Betul. Dan yang menarik di sini tuh bukan sekedar siapa yang menang atau kalah. Poinnya adalah tentang apa sih makna catur itu sendiri. Clive Thompson, yang tadi Anda sebut, memperkenalkan konsep keren namanya Centaur. Centaur. Iya, gabungan manusia sama mesin. Idenya, seorang pemain catur biasa yang dibantu komputer itu bisa ngalahin superkomputer tercanggih sekalipun. Jadi kreativitas manusia digabung sama kekuatan kalkulasi mesin. Kedengarannya ideal banget kan? Manusia dan mesin kerjasama buat jadi lebih pinter. Kasparov sendiri akhirnya kan sering latihan dan main pakai komputer. Jadi kayak hibrida yang lebih kuat gitu. Awalnya emang kelihatan begitu. Tapi Sundstrom menawarkan kacamata yang beda. Dia bilang oke, Deep Blue bisa ngitung probabilitas kemenangan sampai 20 langkah ke depan. Gila, 20 langkah. Iya, tapi apa Deep Blue bisa memahami drama di balik permainan itu? Konteksnya, perjuangan manusianya, ya nggak bisa. Sundstrom mengutip novel Michael Chabon, di mana catur itu digambarkan bukan cuma permainan logika, tapi artefak budaya. Catur di sana itu metafora perjuangan ayah dan anak, perebutan kedaulatan pribadi, penuh makna. Deep Blue nggak akan pernah bisa ngerti semua itu. Dia cuma lihat angka. Jadi, ini intinya bukan soal catur sama sekali ya, tapi soal gimana kita melihat sebuah aktivitas. Apa cuma sebagai data dan efisiensi, atau sebagai sesuatu yang punya cerita, punya jiwa. Tepat. Kalau kita cuma fokus sama jawaban yang benar dari mesin, kita kehilangan konteks manusianya. Nah, pemikiran ini yang jadi dasar buat obrolan kita selanjutnya. Betul sekali. Karena kalau kita cuma cari jawaban yang paling efisien, kita mungkin menang, tapi kita kehilangan makna dari permainan itu sendiri. Oke, catur itu kan agak abstrak ya. Nggak semua orang main. Gimana dengan sesuatu yang kita lakukan hampir setiap hari? Misalnya, cari jalan pakai GPS. Apa prinsip yang sama berlaku di sana? Oh, nah ini bagian yang paling menarik sekaligus sedikit menyeramkan sih menurut saya. Buku ini ngebahas sebuah studi tentang hipokampus. Hipokampus, itu bagian otak kan? Betul, itu bagian di otak kita yang fungsinya kayak GPS internal. Dia yang ngurusin memori spasial dan navigasi. GPS internal, saya suka istilah itu. Terus apa kata studinya? Studinya ini nemuin hal yang luar biasa. Peneliti ngebandingin dua kelompok orang. Kelompok pertama, navigasi pakai strategi spasial. Jadi nginget-nginget patokan. Oh, belok kanan setelah Masjid Kubah Hijau. Lurus terus sampai ketemu toko roti tua. Mereka bangun peta mental di kepala.
Oke, cara lama ya. Iya, kelompok kedua cuma ngikutin petunjuk GPS. Dalam 200 meter belok kiri. Hasilnya, kelompok pertama nunjukin aktivitas hipokampus yang jauh lebih kuat dan aktif. Sementara pengguna GPS, otaknya cenderung pasif di area itu. Tunggu. Ini kedengarannya agak ekstrim. Maksudnya buku ini beneran bilang kalau pakai Waze atau Google Maps setiap hari bisa bikin otak kita melempem atau bahkan rusak? Soalnya jujur aja, GPS itu ngebantu banget. Hehe, pertanyaan bagus. Bukan rusak dalam artian harfiah ya. Schoenstrom lebih menggambarkannya kayak otot yang nggak pernah dilatih. Oh, oke. Kalau Anda nggak pernah angkat beban, otot bisep Anda kan nggak rusak. Tapi ya melemah, mengecil. Hipokampus kita juga gitu. Kalau nggak pernah kita kasih tantangan buat bikin peta mental, kemampuannya bakal menurun. Masuk akal sih. Dan ini masuk akal dari sudut pandang evolusi. Otak kita itu terprogram buat bangun peta dengan cara yang kaya banget. Kita hubungin lokasi fisik sama pengalaman emosional. Kita nggak cuma ingat lokasinya, kita ingat ceritanya. Oh, ini pohon besar tempat kita pertama kali ketemu misalnya. Ingatan dan lokasi itu nyatu. GPS kan, misain keduanya. Saya jadi ngerasa bersalah sedikit nih. Kemarin saya pakai GPS buat ke kedai kopi yang jaraknya cuma 10 menit dari rumah. Cuma karena lagi malas mikir. Kita semua begitu kok. Mungkin ada benernya juga. Peta mental saya buat lingkungan sekitar rumah mungkin kuat. Tapi buat area lain, saya beneran bergantung sama ponsel. Nah, disinilah Schoenstrom ngajuin pertanyaan pamungkasnya yang provokatif banget. Kalau otak kita berpotensi atrofi pas kita nyerahin navigasi geografis ke GPS, apa yang terjadi sama pikiran kita pas kita nyerahin navigasi intelektual dan sosial kita ke internet? Apa kita pada dasarnya jadi tanpa arah? Wah, itu pertanyaan yang berat. Kehilangan arah di jalan itu satu hal. Tapi gimana kalau kita kehilangan arah dalam cara kita berpikir dan berhubungan sama orang lain? Ini nyambung banget ke tema besar lain di bab ini ya. Ilusi koneksi itu. Tepat sekali, kita ngerasa super terhubung padahal jangan-jangan malah makin jauh dari hubungan yang sesungguhnya. Gimana tuh penjelasannya? Schoenstrom ngambil dari buku Susan Pinker, The Village Effect. Buku itu ngebedain banget antara koneksi dan hubungan. Menurut Pinker, koneksi digital kayak chat, email, like di medsos itu sebenarnya cuma respons kita ke rangsangan elektronik. Rangsangan elektronik. Iya, nggak ada kontak manusia yang nyata. Sebaliknya, hubungan yang nyata, interaksi tatap muka, dengerin nada suara, lihat bahasa tubuh, itu yang secara fisik dan mental bikin kita lebih sehat dan cerdas. Kontak virtual, katanya nggak ngasih manfaat neurokimia yang sama. Dan biar ini lebih nyata, nggak cuma teori, Schoenstrom kan cerita pengalaman pribadinya yang, ngena banget. Momen pas dia ketemu editor di sebuah pesta. Ya, ini anekdot yang kuat banget. Bayangin deh, Schoenstrom waktu itu masih penulis muda yang penuh harap, dia gugup deketin seorang editor terhormat yang katanya udah baca ceritanya. Dia ngarep dapat pujian, atau paling nggak masukan. Terus? Tapi, editor itu natap dia dan bilang, sulit mengkritik seorang teman, tapi sejujurnya, tidak ada satupun bagian dari cerita itu yang berhasil bagi saya. Aduh, saya bisa ikut ngerasain canggungnya momen itu. Ditolak mentah-mentah di depan muka, di tengah pesta, itu mimpi buruk sih. Tapi justru di situ poinnya kan, rasa sakit dan canggung itu nggak bisa didapat dari notifikasi email. Bener. Schoenstrom ngegambarin rasa malu, canggung, pukulan telak ke egonya. Momen itu menyakitkan, tapi momen itulah yang jadi pengalaman belajar yang formatif. Dia harus berdiri di sana, hadapin kritik itu langsung, dan akhirnya sadar kalau dia cuma perlu terus nyoba dan nulis cerita lain yang lebih baik. Pengalaman semacam itu nggak akan pernah bisa ditiru sama kolom komentar atau balasan email. Jadi teknologi ngasih kita informasi yang efisien, tapi pengalaman nyata yang seringnya berantakan dan gak nyaman, itu yang beneran bikin kita tumbuh. Ini ngebawa kita ke ide soal jadi manusia yang gak sempurna ya. Betul. Dan untuk sampai ke titik ini, Schoenstrom pakai contoh yang sama sekali nggak terduga tapi pas banget. Karir akhir dari legenda bola basket Kobe Bryant. Ini analogi yang brilian, saya suka banget bagian ini. Momen paling menarik dari Kobe Bryant itu bukan pas dia di puncak kejayaannya, pas dia kelihatan kayak dewa gitu. Bukan. Momen yang paling menawan, menurut Schoenstrom, justru di akhir karirnya. Tepat sekali, yaitu pas tubuhnya mulai rusak. Tendon Akilesnya putus, bahunya robek, jari-jarinya patah, tapi dia nolak buat berhenti. Kita nggak lagi lihat Kobe yang sempurna kayak mesin. Kita lihat dia berjuang, gagal, nunjukin kekurangannya, kelelahannya.
kita lihat kerapuhannya, dan justru disitulah kita ngerasa paling terhubung sama dia. Itulah kisah manusia yang sesungguhnya, bukan kesempurnaan kayak di Blue. Analogi Kobe ini kena Bang Ahmad. Jadi kita lebih terhubung sama Kobe yang udah rusak dan berjuang daripada Kobe yang sempurna di masa jayanya. Tepat, karena perjuangan itulah yang manusiawi. Deep Blue nggak pernah berjuang, dia cuma ngitung. Kesempurnaan itu dingin, non-manusiawi. Kegagalan, keringat, frustrasi, itulah cerita kita. Dan proses belajar kita pun seharusnya kayak gitu ya. Harusnya gitu, penuh perjuangan, bukan sekedar ngedownload data yang mulus. Belajar itu berantakan, penuh pengalaman, kadang menyakitkan, dan syarat dengan konteks manusia. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ada paradoks yang ironis di sini. Semua teknologi ini, Google, GPS, diciptakan untuk menghilangkan friksi, menghilangkan rasa tersesat. Tapi ternyata, menurut Schoenstrom, justru di dalam rasa tersesat itulah pembelajaran sejati dan rasa ingin tahu kita terbentuk. Dan itulah kesimpulan dari bab ini, teknologi nawarin efisiensi, jawaban pasti, jalan yang paling mulus. Tapi, rasa ingin tahu yang sejati, pembelajaran yang mendalam, dan proses nemuin arah baik di peta maupun dalam hidup, justru tumbuh subur dalam ambiguitas, dalam pengalaman, dan bahkan dalam kesulitan. Hal-hal yang sering coba dihilangkan sama teknologi demi satu kata sakti, kemudahan. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya kembali ke Anda. Kita semua punya peta ajaib ini di kantong kita. Alat super canggih yang bisa ngasih kita jawaban atau arah apapun yang kita butuhkan, kapanpun kita mau. Pemikiran provokatif dari buku ini, dan ini penting buat digarisbawahi, bukanlah nyuruh Anda buat buang ponsel pintar Anda. Itu nggak realistis ya? Iya, nggak mungkin juga. Sebaliknya, buku ini ngajak kita buat merenung dan mempertimbangkan apa sih harga dari sebuah kemudahan pas kita secara refleks buka Google buat sebuah fakta atau nyalain GPS buat rute yang sebenarnya udah pernah kita lewatin, apa kita lagi muasin kebutuhan sesaat tapi dengan ngorbanin kesempatan buat bangun peta internal yang lebih dalam dan lebih tangguh tentang dunia kita sendiri. Ini pemikiran terakhir yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Lain kali Anda merasa tersesat, baik secara harfiah di jalan yang nggak dikenal, atau secara kiasan pas dihadapkan sama gagasan baru yang rumit, gimana kalau untuk sesaat aja Anda tahan dulu keinginan buat langsung cari jawabannya di Google? Bertahan sedikit lebih lama dalam ketidaknyamanan karena tidak tahu. Kira-kira penemuan apa yang mungkin sedang menunggu Anda di momen itu?